Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan rasa puja puji syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam, hingga pagi ini, hingga detik ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, kesuksesan karena Allah taala. Kedua kalinya sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas dakwanya yang penuh rintangan, karena atas dakwanya yang tidak pernah putus asa, sehingga kita bisa mengenal iman dan Islam pada hari ini. Salam hormat dan salam takdim dari kami murid Al-Fakir kepada guru besar kami Kiai Alamuddin Amanullah Karmaullah Wajah. Dengan penuh kerendahan diri ingin minta izin sekaligus ingin menyampaikan tentang ru'yah, atau dalam artian setengah menjawab dari seseorang yang mengatakan kenapa ru'yah di JRA pada umumnya muntah, pada umumnya mengalami mual, pada umumnya mengalami getaran-getaran tubuh. Ini bisa juga dikatakan termasuk hipnoterapi atau tidak, atau memasuki seseorang yang bawah sadar tanpa bacaan-bacaan Al-Quran. Saya kira sebagian besar anggota JRA sangat paham dan ada panduannya pada buku kami. Cuma ini hanya sekaligus memberi penambahan atau pencerahan sedikit. Kenapa di JRA seseorang mengalami rasa muntah, mual, atau bisa juga gemetar dan sebagainya. Dalam JRA dikenal dua jenis, reaksi dan abreaksi. Adapun reaksi adalah tak kala seseorang dibacakan oleh ayat Al-Quran dengan cara mensimai atau dengan cara meminum air-air yang dibacakan oleh ayat ru'yah, ada reaksi. Reaksi terjadi biasanya kalau seseorang itu ada yang mengandung atau penyakit yang hal-hal yang bersifat ghaib, dalam artian ada unsur jin. Adapun abreaksi adalah seseorang apabila mendengarkan ayat-ayat ru'yah atau meminum air-air ru'yah, dia mengalami getaran-getaran tubuh, mengalami sifat secara emosional yang keluar yang tanpa diduga. Ini tidak ada hubungannya dengan jin, tapi murni menyentuh secara psikologi. Nah, sini akan saya bahas sedikit tentang apa itu ru'yah. Contoh-contoh gini, dalam ru'yah kami itu saya bagikan ada dua bentuk. Yang pertama, energi ru'yah. Yang kedua, dektoninasi Quran lewat ru'yah. Adapun pengertian energi ru'yah adalah kemampuan melakukan usaha pembentengan perlawanan dari penyakit psikis, penyakit fisik dan psikis, gangguan jin, serangan sihir dari segala macam bahaya, atau bisa dikatakan multifungsi, hingga menghasilkan suatu daya kerja, kekuatan atau tenaga yang bersumber dari bacaan bait Al-Quran yang telah dituntun, yang telah ditajribiahkan kepada kami dengan sanad yang jelas. Jadi kami dikasih ayat-ayat ru'yah dengan tuntunan guru-guru kami, yang dimana ayat-ayat tersebut mengandung suatu unsur energi ru'yah. Makanya di buku panduan kami adalah istilah ru'yah adalah untuk pengobatan diri. Al-Quran syifa, Quran adalah untuk pengobatan. Itu energi ru'yah. Adapun dektoninasi Quran, yaitu dimana tak kala seseorang dibacakan oleh ayat ru'yah mengalami suatu proses dektoninasi, pembersihan
unsur-unsur racun yang ada dalam tubuh kita karena efek bacaan-bacaan ruqyah yang mengandung sumber energi. Jadi harus dipahami di sini. Energi ruqyah itu menghasilkan detoksinasi ruqyah atau detoksinasi Al-Quran. Jadi intinya Al-Quran itu bisa mendetoksinasi tubuh, mendetoksinasi racun yang ada dalam tubuh kita yang mengendap selama bertahun-tahun. Wabil khusus terutama yang terletak pada perut. Quranic detoksifikasi suatu proses eliminasi atau menetralkan segala macam-macam negatif, parasit eterik, makhluk eterik, racun di dalam tubuh seseorang dengan menggunakan energi ruqyah atau bacaan-bacaan ruqyah. Sambil moco lali. Secara umum, tujuan detoksifikasi antara lain membersihkan energi negatif, toksin yang membahayakan dan merusak sel-sel organ tubuh dan sistem-sistemnya secara optimal. Menambah energi, melakukan proses metabolisme dalam tubuh. Jadi sesuatunya sudah ada racunnya. Ada proses metabolisme dalam tubuh, ada proses perbaikan diri yang sel-sel rusak yang selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan yang mengendap dalam tubuh kita, wabil khusus dalam perut. Sehingga tak kalah dibacakan oleh ayat-ayat ruqyah yang mengandung energi ruqyah, timbullah detoksifikasi Quran. Sehingga menimbulkan suatu muntah, menimbulkan suatu reaksi dalam tubuh kita untuk keluar. Dan tidak harus lewat muntah, bisa jadi lewat air kencing atau BAB atau lewat keringat yang ada dalam tubuh kita yang ini keluar dari sesuatu hal yang keluar dari tubuh kita atau bisa bersendawa. Ini yang dinamakan proses detoksifikasi Quran dengan menggunakan ayat Al-Quran. Jadi kenapa dalam JRA seseorang tak kalah diruqyah itu muntah, bersendawa, atau mungkin keluar keringat atau BAB dan sebagainya? Karena proses doa-doa yang kita bacakan, ayat-ayat ruqyah yang kita bacakan sesuai dengan sanad keguruan kami itu mengandung energi ruqyah, yang bisa menghasilkan detoksifikasi Quran. Timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa kami yang membaca tidak terjadi detoksifikasi atau tidak terjadi energi ruqyah? Karena mereka tidak mempunyai sanad yang jelas, sanad keguruan tentang bagaimana metode ruqyah. Saya kira saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi proses selanjutnya tentang apa itu. Kita akan membahas perbedaan reaksi itu apa dan abreaksi itu apa dalam proses ruqyah. Jadi kalau seseorang dibacakan dengan ayat ruqyah itu akan menimbulkan reaksi. Reaksinya begini, ini yang dinamakan reaksi. Tak kalau dibacakan ayat ruqyah, ini juga timbul abreaksi. Sekali lagi, apakah dalam hipnoterapi tidak timbul abreaksi? Bisa. Dalam hipnoterapi pun tak kala dia terlalu dalam masuk alam bawah sadar seseorang, akan timbul abreaksi dalam diri seseorang. Kalau kita tidak bisa mengendalikan abreaksi tersebut, juga akan timbulkan kesurupan. Karena jiwa-jiwa yang kosong dimasuk oleh hipnoterapi. Kami tidak menggunakan itu, kami murni menggunakan ayat ruqyah, menggunakan energi ruqyah dan kemukjizatan Al-Quran yang menimbulkan detoksifikasi Al-Quran dalam tubuh kita. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.